lihat dari kawasan industri Wijakusuma yang existing di lokasi di Semarang, ada beberapa tenan kami yang memang membutuhkan gas untuk produksi. Kalau dilihat dari harga, karena pipingnya saat ini masih belum optimal mencapai di kawasan industri Wijakusuma di Semarang, jadi harganya masih belum kompetitif. Tapi kalau misalnya kita bicara KIT Batang misalnya, ini memang kebutuhan gas ini sangat luar biasa besar mungkin Mbak. Dan kalau misalnya pakai CNG atau pakai trucking itu udah nggak kompetitif jelas, udah double digit gitu ya. Dan apalagi kalau gas ini menjadi faktor produksi. Nah makanya dukungan pemerintah yang dikolaborasikan dengan kementerian lembaga terkait dan juga mungkin perusahaan BUMN terkait, entah itu PGN, Pertamina dan lain sebagainya, ini sangat dibutuhkan. Dan ini juga harusnya sejalan dengan memang adanya Permen-Perin, saya lupa nomor berapa, yang memberikan 7 kategori industri terpilih yang mungkin mendapatkan insentif harga gas. Keramik salah satunya itu kalau nggak salah. Nah ini yang harus disinkronkan Mbak dalam tahapan implementasi, sehingga ketika investor masuk, kemudian lahan oke, kemudian fasilitas lokasi oke, tapi next question-nya kadang-kadang gasnya ada nggak? Kalaupun ada, cukup nggak supply-nya? Nah, kalau ada, harganya oke nggak? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang memang biasa dilakukan oleh investor. Nah, kita selaku pengelola kawasan industri berharap agar support dan intervensi pemerintah dalam hal gas ini bisa segera terrealisasikan. Seperti itu, Mbak. Baik, kita beralih lagi ke Pak Herman. Pak Herman tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzi juga, ini katanya mungkin dibutuhkan adalah insentif dari pemerintah untuk gas begitu. Kalau perhitungan DPR, ini berapa besar sih insentif yang dibutuhkan? Ya, kami tidak bisa menghitung secara pasti karena insentif hari ini itu diberikan atas dasar basis terjadinya tekanan COVID-19 gitu ya. Dengan menurunkan harga gas untuk yang menggunakan bahan baku gas sampai dengan maksimum 6 US dollar per MMBTU, tentu ini juga menarik. Tapi kan menjadi pertanyaan juga, apakah ini keputusan yang permanen atau temporer? Karena juga bagi para penyalur gas dengan diturunkannya harga itu juga menjadi kerugian korporasi gitu ya. Dan apakah pemerintah menyediakan insentif dan lain sebagainya? Sekarang kan konteksnya dalam rangka penanganan COVID-19 gitu. Nah ini juga kepastian usaha menurut saya. Dan ingat ya Mbak, kalau mau mengambil banyak contoh, di Indonesia sudah banyak contoh. Misalkan BP Batam. BP Batam itu dulu menarik karena pertama itu dikelola oleh badan otorita. Badan yang khusus menangani kawasan Batam gitu. Pelabuhannya ada, kemudian bandaranya ada, kemudian lahannya hampir seluruh lahan di sana. Dan kemudian ada mobilitas yang memang kawasan-kawasan yang dihuni itu dipindahkan gitu ya. Nah tetapi secara hukum tidak memberikan kepastian usaha karena tiba-tiba harus berubah. Yang tadinya dikelola oleh badan otorita, kemudian lahir karena lahir di sana pemerintah kota Batam, akhirnya terjadi friksi antara kepemilikan secara administrasi yang harus kepada pemerintah kota dengan pengelolaan kawasan yang dikelola oleh kawasan Batam. Nah kemudian ini menjadi konflik gitu ya. Pada akhirnya juga pemerintah mengambil keputusan ex officio BP Batam itu adalah wali kota Batam. Nah apakah ini menarik bagi investor? Tentu investor akan melihat ini kembali lagi kepada sistem birokrasi yang sebelumnya dibuat sistem bisnis, kemudian ini menjadi sistem birokrasi kembali. Ini menurut saya juga akan menjadi perhitungan bagi investor, sehingga Batam begitu drop dan kemudian untuk naik kembali menurut saya agak sulit.